Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang aplikasi pembiayaan mudharabah, yaitu mudharabah bilateral dalam perbankan syariah. Mudharabah bilateral dikenal ataupun disebut juga sebagai mudharabah sederhana. Lantas, definisi daripada mudharabah bilateral adalah bentuk mudharabah antara satu pihak sebagai sahibul mal, yaitu hanya satu pihak sebagai ataupun yang bertindak sebagai pemilik modal, dan satu pihak lain sebagai mudharib ataupun pengelola modal. Adapun aplikasi mudharabah bilateral dalam perbankan syariah adalah seperti skema di bawah ini ya. Teman-teman dapat melihatnya. Di sini yaitu ada satu pihak yang bertindak sebagai sahibul mal dan satu pihak lagi sebagai mudharib. Nah, di dalam aplikasi perbankan syariah, sahibul mal ataupun pemodal di sini yaitu bank syariah. Sedangkan mudharib ataupun pengelola modal di sini yaitu nasabah pembiayaan. Alurnya seperti ini. Nasabah pembiayaan mengajukan pembiayaan modal kerja kepada bank syariah dengan menggunakan akad mudharabah. Nah, kemudian apabila bank syariah menyetujuinya, maka langkah selanjutnya yaitu akan diadakan ataupun dilaksanakan akad mudharabah. Di dalam akad mudharabah di sini yang dituangkan yaitu misalnya seperti usaha apa yang akan dijalankan, jangka waktu pembiayaannya berapa lama, dan juga nisbah keuntungannya berapa persen. Di dalam aplikasi mudharabah dia cuma ada istilah nisbah keuntungan ya. Tidak ada istilah nisbah bagi hasil. Kenapa? Karena kalau nisbah bagi hasil, keuntungan dan kerugian dari segi modal ditanggung secara bersama antara sahibul mal dan mudharib. Sedangkan dalam mudharabah tidak demikian. Yang dikenal cuma istilah nisbah keuntungan. Nah, di sini nisbah keuntungannya disepakati di awal akad ya. Misalnya 70% untuk nasabah pembiayaan dan 30% keuntungan untuk bank syariah. Nah, ketika sudah terjadinya akad mudharabah antara bank syariah dengan nasabah pembiayaan, di sini bank syariah harus menyediakan modal 100%. Sedangkan nasabah pembiayaan hanya memiliki skill, yaitu kemampuan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha di sini. Ketika kegiatan usaha tersebut mendapatkan keuntungan, maka keuntungannya dibagi berdasarkan porsi nisbah yang disepakati di awal tadi. Misalnya 30-70 kan, berarti 30% untuk bank syariah dan 70% untuk nasabah pembiayaan. Dan untuk nisbah keuntungan ini, setiap lembaga keuangan dia berbeda-beda ya. Ini tergantung kepada lembaga keuangan itu sendiri. Dan setelah itu, apabila sudah jatuh temponya ataupun sudah berakhir masa waktu akad mudharabah, maka nasabah pembiayaan harus mengembalikan 100% modal kepada bank syariah. Nah, seperti ini alurnya ya. Nah, di sini saya juga akan membahas pembagian keuntungan dalam mudharabah bilateral. Di sini yaitu sahibul mal yaitu bank syariah, mudharib yaitu nasabah pembiayaan. Modal ataupun dalam menjalankan kegiatan suatu usaha, modal yang dibutuhkan oleh mudharib yaitu 50.000 ya. Maka 50.000-nya harus ditanggung oleh bank syariah. Dan disepakati bahwa nisbahnya 30% keuntungan untuk bank syariah dan 70% keuntungan untuk nasabah pembiayaan. Dengan modal 50.000 selama 3 tahun, maka nilai proyek tersebut berjumlah sebesar 120.000. Maka keuntungannya 120.000 dikurang dengan 50.000, hasilnya 70.000. Kemudian 30% dari 70.000 ini menjadi miliknya bank syariah ataupun haknya bank syariah. Sedangkan 70% dari 70.000 menjadi hak ataupun miliknya si nasabah pembiayaan. Maka 30% dari 70.000 yaitu sebesar 21.000, sedangkan 70% dari 70.000 yaitu sebesar 49.000. Nah, seperti ini alurnya ya. Lantas, bagaimana apabila kegiatan usaha tersebut mengalami kerugian? Nah, bagaimana pembagiannya? Ini ya, pembagian kerugian dalam mudharabah bilateral. Nah, dengan modal yang sama juga ya, nisbah yang sama, akan tapi perbedaannya dengan modal 50.000,
selama 3 tahun nilai proyek tersebut turun menjadi 20.000. Maka perhitungannya 20.000 dikurang dengan modal awal yaitu 50.000, maka hasilnya minus 30.000. Berarti artian minus di sini usaha tersebut mengalami kerugian. Kerugiannya sebesar 30.000. Nah, seperti yang di awal tadi saya katakan, ketika usaha yang dijalankan oleh si pengolah modal ataupun nasabah pembiayaan mengalami kerugian, maka 100% kerugian ditanggung oleh bank syariah. Sedangkan nasabah pembiayaan tidak menanggung kerugian dari segi modal. Dengan ketentuan, apabila kerugian yang dialami di sini bukan disebabkan karena faktor kesengajaan nasabah pembiayaan dan juga bukan dikarenakan unsur kelalaian daripada nasabah pembiayaan. Apabila terpenuhi dua unsur tersebut, maka 100% kerugian ditanggung oleh bank syariah. Lantas, apabila kerugian disebabkan oleh kelalaian nasabah adapun adanya unsur kesengajaan, maka ketentuannya kerugian ditanggung oleh nasabah pembiayaan. Nah, ketika kerugiannya 30.000 berarti langsung ditanggung oleh bank syariah. Maka modal bank syariah itu 50.000 dikurang dengan kerugian 30.000, sisa ataupun nilai modal bank syariah yang tersisa yaitu sebesar 20.000. Nah, seperti ini skema ataupun aplikasi mudharabah bilateral dalam perbankan syariah. Untuk pembahasan-pembahasan lain akan saya bahas pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.